materi nih. Ya, sebelum masuk ke materi nih, mungkin kita review-review dari yang kemarin dulu kali ya, sebentar ya. Jadi tuh kemarin tuh kita bahas apa sih? Ada yang mau ini nggak? Yang mau ngasih tahu nggak kemarin bahas apa aja? Mungkin ada yang nggak masuk atau gimana kan kemarin. Ayo, siapa nih yang berani nih? Ayo, coba di GDSC ini kalian juga harus bisa berani ya. Siapa nih? Mungkin tunjuk aja nih ya. Uzaifa. Ya, Boleh nih. Review materi yang kemarin oke. Mungkin agak sedikit sedikit lupa. boleh nih. Iya. Nggak Yang apa-apa. kemarin tuh kita belajar tentang membedakan apa itu AI, lalu machine learning dan deep learning, terus sejarah AI, terus juga tentang materi AI-nya tuh pembedaan apa itu klasifikasi, apa itu regresi, terus itu digunakannya ketika kasus-kasusnya itu studi kasusnya di ada kuisnya juga studi kasusnya kapan kita menggunakan regresi, kapan kita menggunakan klasifikasi, dan style apa satu lagi itu yang untuk bahasa logat-logat seseorang. Seperti itu mungkin yang saya ingat. Oke, mantap. Udah nyoba praktik-praktiknya sedikit belum nih? Uji, Pak. Belum. Oh, belum. Iya, sama sekali belum. Nah, nih, untuk di materi kedua ini nih, kita bakal ada praktik-praktik sedikit ya, Faripan ya? Ada praktek. Asik banget praktek nanti. Iya dong, pas. Jadi disiapin ya nanti. Oke, Nah, pastiin kalau udah nyiapin laptop dari sekarang nih. Buat prakteknya. betul. Betul. Pasti rugi banget nih kalau nggak nyoba nih ya. Wah, kayak seru deh. Dan itu juga pastinya dengan praktek kalian bakal lebih paham apa sih machine learning itu. Mas Pito pakai Google Colabs. Bukan. Kita belum masuk ke pemrograman. Masih ke itunya. Ya, masih belum masuk. Tapi nanti bakal ada praktek yang ngebuat kalian itu bakal paham apa sih machine learning itu dan gimana sih cara yang kemarin tuh. Kan kemarin jelasin tuh kayak klasifikasi, segala macam. Nah, itu nanti kalian bakal praktek nih di sini nih. Kita masih pakai aplikasi ya, Karifan ya, aplikasi yang udah jadi ya. Iya, tujuannya itu buat kalian paham aja sih atau materi ini, terus tanya cara penggunaan tentang apapun itu. Dan juga Tuh, bakal kita jelasin secara serinci mungkin lah, biar kalian paham tuh. tentang neural network itu sendiri. Oke, mungkin untuk materi sekarang itu kita bakal ngejelasin tentang neural network. Nah, sebelumnya nih, ada yang udah pernah dengar belum neural network itu apa? Mungkin udah sering Udah dengar. Bang kemarin Wah, pas kemarin. dijelasin. Bener banget, bener. Bagus. Ya, betul. Udah ada ya, kemarin juga ya sedikit disinggung tentang neural network. Oke, mungkin kita langsung masuk materi aja kali ya. Di sini nih, sebentar. Oke. Sudah terlihat, teman-teman? Wait, masih belum, masih hitam. Sudah? Belum, masih hitam. Belum Bang. Nah, udah. Oh, udah. Bang. Udah ya? Oke. Ya, mungkin sebagian dari kalian pernah baca-baca atau pernah dengar kali ya tentang neural network itu apa sih? Kayak gitu kan ya. Udah pernah baca juga di kuliah mungkin pernah dibahas mungkin sama dosen-dosennya tentang neural network. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu neural network tuh
jaringan saraf ya, jaringan saraf tiruan biasanya populer juga ya. Nah, ini tuh populer banget nih di machine learning model. Karena kenapa? Neural network itu bisa ngehandle sesuatu yang kompleks ya, atau data-data yang kompleks ya, yang besar. Ini juga kita gunain neural network ini untuk memprediksi secara tepat ya, apa yang kita ingin prediksi. Nah, neural network ini kemarin ada yang tahu nggak bagian dari apa? Ada yang tahu? Neural network bagian dari apa? Bagian dari deep learning bukan, Bang? Neural network ini termasuk ke dalam bagian dari deep learning. Nah, kemarin kan Tes Fitro. Ini gue yang ngelik atau gimana sih? Putus kayaknya Bang. Sinyalnya Oh, diputus putus ya? ya. Udah deh, kita tunggu dulu bentar. Hei, Tro. Oh, iya, jangan lagi ya. maaf teman-teman, ada sedikit gangguan sinyal ya di daerah. Nah, oke. Udah kelihatan lagi belum si ini ya, slide-nya? Jelas Udah. Bang. Oke. Nah, di sini ada video nih. Bakal kita tonton ya. Bentar, masih agak bentar ya. Oh ya, mohon maaf ya teman-teman ya, ada gangguan dulu sebentar. Mau gue aja, terus yang share screen. Oh boleh, boleh. Mulai ya. Balik mungkin ya, yang oh, yang video pertama kan. Nah, ya ini. Oke, ini bisa kalian ini ya. Hi, I'm Nat. And I'm Lo. And this is our 20% project, where we go find out about different Google stuff we're curious about. Last year, we got to make a documentary about how voice search works. And that was the first time we heard about something called machine learning. Since then, we've been kind of fascinated by it. So today, we're talking with Greg and Chris to learn more about it. How would you describe machine learning to someone? Well, there's a lot of problems that's really easy to solve with computers. Computers can go and simulate how galaxies move
and how the courses of asteroids going and how close they're going to come to Earth. I could never hope to go and do that, but I can go and do this problem like recognizing that that's a tree, which is so much tremendously more difficult for a computer. It doesn't feel like intelligence to us because it's so effortless as a human being to do it, but for a computer, it's actually really hard. Because the real world is kind of messy and unpredictable at times. The strict logical rules that go into traditional programming just don't work. Instead of going and writing programs that solve the problem, we write programs that learn to solve the problem from examples. And it's this process of learning that allows them to improve over time and to actually be more clever than they would be if we wrote down a very rigid set of instructions for them to follow. Machine learning is in so many different things that we use today that it's kind of like this invisible magic ingredient. Phones with the ability to understand human speech. Machine translation, email spam filters. When you go to the ATM and you give a check and it can read the handwriting. Or a Photos app that can automatically organize your photos based on the things that you like to take photos of. Like, here are all my mountain photos, here are all my food photos. Here are all my dog photos. Here are all my feet photos. Everything from facial recognition to going and trying to recognize whether a particle is present in a particular collision at the LHC. Which we would just like to take a time out to say is that big tube in the ground over in Europe that smashes particles together at really fast speeds so that scientists can use that information to unlock the mysteries of the universe, among other cool things. Now back to our episode, because I am getting really dizzy doing this. Whew. Whew. So researchers and scientists are still experimenting and trying to find the best ways to teach computers how to learn. But a lot of the progress is coming from these algorithms that are based roughly on how the human brain works, and these are called artificial neural networks. So an artificial neural network is something that it's a rough mathematical cartoon of how a biological neural network works. In a biological brain, we have individual cells called neurons. Each neuron looks at what its neighbors has to say and then decide what it wants to say. And in artificial neural networks, we have little mathematical functions. We put them in some organized structure, and then we say, okay, you guys all together, learn to do this task. We have lots of neural nets that are really great at going and recognizing, this is a cat, this is a dog, this is a frog, this is a mouse, this is a horse, this is a truck, and things like that. So take, for example, trying to recognize what this is. So it used to be that we were really proud if we could get a neural net with 3 layers to work. And it's recently that we've made a lot of progress on techniques that allow us to train much deeper neural nets. And that's why this kind of machine learning is also called deep learning. A neuron in the bottom layer is just going to be looking at a tiny piece of the picture and making some computations about it. It doesn't understand anything about dogs specifically. But what the neuron does understand is it says, I'm giving a signal that's useful for somebody who's giving a signal, who's giving a signal, who's giving a signal, who's giving a signal. They're kind of able to unfurl this really high-dimensional knot and pull it apart and make it easier to go and separate different things that are close together on the surface from things that were tangled all together earlier. But then at the top, we'll put 2 neurons, and these neurons look at the whole picture so far. They're basically experts at making the final call, figuring out, oh, all the layers below me said these things, so I know that this is a dog, or at least I'm 92.4% sure that it's a dog, so it's basically a dog. And while there's been a whole lot of progress with teaching computers to learn, they're still much slower learners than we are, and they make mistakes that you and I wouldn't. So what I was working on is sort of trying to find a way to go and look at a neural net and ask, what does the neural net think the platonic ideal of a cat is, or the platonic ideal of a dog, or anything it can classify as? And suddenly you can go and ask, neural net, what do you think a cat looks like? And you get a picture of a cat. Or, neural net, what do you think a barbell looks like? So these weights. And it goes and it shows you a picture not only of a barbell, but of an arm attached to a barbell. So the model thought that the arms, it only learned what barbells were from looking at pictures of barbells, and they're often held by muscular weightlifters. And so it learned that there was, barbells have arms attached to them. It takes them a long time to learn. You show it a picture of a school bus when it's early in learning. The very next time you show it a picture of a school bus, it's only a little bit more likely to say school bus. It doesn't get it, even though that was the very last thing it saw. Whereas, you say to a kid, that's a filing cabinet. And then a second later you say, what's that? Yeah. He's not going to be like, shoe, right? Well, the more you describe this, the more I'm amazed by human beings.
Yeah. Like yeah. the effect is like, wow, human beings are really amazing. We're really amazing learning machines. Oke, bisa di stop. Oke, next mungkin ya. Oke, sebelum masuk ke sini, saya mau nanya nih ke teman-teman. Menurut kalian definisi dari neural network itu sendiri apa sih berdasarkan video yang tadi? Coba ada yang mau ini nggak ngasih tahu nih ke teman-teman? Yo, ini tunjuk-tunjuk lagi dong. Kalau bisa sendiri, yo. Gimana nih teman-teman nih? Ada yang mau ngejelasin nggak menurut definisi sendirinya gitu? Apa sih neural network? Coba kita, yaudah deh, tunjuk aja deh kayaknya emangnya. Sophie. Ada? Langsung keluar. Oh enggak, Sophie Kurotola ini. Halo Sophie. Halo, Audionya mati dia. Hah? Audionya mati. Apa dimatiin nggak tahu. Suaranya mati ya? Oke. Ya mungkin bisa langsung jelasin aja atau. Oke, udah. Jadi yang kita tangkap ya dari video tadi itu neural network itu sebenarnya merupakan fungsi dari matematika ya, yang dimana dia itu menerima input dan mengeluarkan sebuah output. Nah, kalau kalian lihat tadi ya, cara kerjanya dari neural network itu sederhananya contoh, tadi kan ada neuron ya. Nah, neuron itu yang tadi itu yang kotak-kotak itu. Nah, di situ neuron ini kita strukturin dengan menggunakan fungsi aktivasi. Nah, jadi kita kasih tugas nih pakai fungsi aktivasi. Contohnya tadi di layar pertama, atau ini kan ada beberapa layar ya, ada beberapa apa namanya, kayak kotak-kotak ini. Nah, dari kotak-kotak ini itu disebutnya layer ya. Nah, layar pertama itu contohnya tadi itu yang baris pertama di bawah itu dia cuman mengambil beberapa piksel ya, beberapa piksel dari sebuah gambar atau potongan-potongan gambarnya lah. Nah, yang diperlukan untuk layar selanjutnya, kurang lebihnya gitu. Jadi kayak kenalin nih, di layar pertama itu dia ngambil kuping, contohnya gitulah ya, ngambil kuping. Nah, itu nanti masuk ke layar pertama, terus diidentifikasi, oh ini tuh potongannya termasuk apa gitu. Ntar masuk ke layar kedua. Nah, di layar kedua nanti lebih spesifik lagi, kupingnya itu panjang atau pendek. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ya, ada berupa layar yang diisi dengan titik-titik ya. Nah, titik-titik ini nih mungkin pakai Android aja ya. Nah, titik-titik ini nih warnanya jangan ini merah. Oke, nih yang titik-titik ini nih, yang banyak ini itu neuronnya. Jadi neuron itu ngambil potongan-potongan gambar nih buat yang layar pertama, buat diterusin ke layar kedua dan seterusnya nanti sampai dia menghasilkan sebuah output. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada beberapa neuron yang dia nggak ada garisnya.
nggak ada garisnya itu kan. Jadi cuman ini aja. Terus juga ada yang punya garis nih. Nah, maksudnya di sini tuh jadi neuron ini itu dia aktif. Nah, sementara neuron-neuron yang nggak ada garisnya ini dia itu nggak aktif. Jadi neuron-neuron yang nggak dipakai ini itu dia nggak guna gitu. Jadi yang dipakai hanya yang ada garisnya gitu. Nah, coba kalau misalnya mungkin gambaran sedikitnya kayak gitu ya. Jadi dari layar pertama itu dia bakal lanjut ke layar kedua. Nah, di layar kedua juga nanti bakal dicocokin lagi ke neuron-neuron yang cocok. Nah, setelah itu dari neuron yang cocok nanti bakal dilanjutin lagi sampai keluar outputnya. Kurang lebih gitu di sini. Kayak contohnya di sini kan ada kucing nih, kucing. Terus dia masuk ke neuron-neuron yang ada di layar pertama, terus layar kedua, layar ketiga, sampai dia output layar ya. Di output layarnya baru dia bisa ngenalin hasilnya itu apa. Nah, di sini outputnya itu cat ya. Nah, bisa dilanjut. Pak Rifan, next. Nah, oke. Oke. Nah, di sini kita coba proses lagi ya cara kerja dari artificial neuronnya. Nah, contoh di sini ada sebuah input. Inputnya itu bisa berupa tadi gambar atau data ya. Nah, lalu input itu dikirim ke activation function. Nah, activation function itu yang tadi tuh, yang baris-baris itu. Jadi dia bakal ngenalin sebuah sebuah data tadi. Nah, contohnya di sini seandainya dia itu termasuk contoh nih gambar itu putih atau hitam. Nah, kalau misalnya dia hitam nih, inputnya hitam, berarti nanti dia bakal yes atau aktif neuronnya bakal aktif. Nah, sementara kalau misalnya dia gambarnya itu putih, berarti kan di sini apakah ini gambarnya hitam? Di sini contoh hitam, gitu ya, hitam gitu. Hitam. Nah, apakah dia hitam? Nah, contohnya di sini inputnya putih tadi. Putih, terus dicek dia hitam atau bukan. Kalau bukan, berarti dia bakal ke bawah nih. Tidak kan? Nah, dia nggak bakal ngejalanin neuron tadi. Nah, tadi contohnya tuh yang di sebelumnya, kalau neuron yang nggak aktif itu dia nggak bakal punya garis lagi ke layer selanjutnya. Gitu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, di sini ada contohnya lagi nih. Contoh ini dimasukkan 5 ya inputnya ya. Nah, dicek nih. Dicek. Di sini activation function-nya itu kurang dari 10. Nah, hasilnya apa? Karena 5 itu kurang dari 10, ya. Logikanya berarti dia bakal yes dong, ya. 5 kurang dari 10, berarti benar, yes. Nah, neuronnya itu bakal aktif. Gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya seandainya dia itu 12 deh. Nah, 12 kurang dari 10 atau enggak? Enggak kan? Nah, dia bakal ke bawah nih. Bakal tidak neuronnya nggak aktif gitu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, di sini ada yang lebih ini lagi ya. Kalau tadi itu berupa data atau angka, nah di sini kita bisa ngecek nih. Contohnya itu, ini mungkin udah masuk ke layar 2 ya, karena di layar pertama itu pasti cuman kayak dasar-dasarnya aja gitu. Kayak, ini kan ada kotak-kotak pixel gini ya. Kayak dia itu ada yang abu-abu atau hitam, sama kayak tadi hitam atau putih gitu lah. Nah, kalau misalnya itu di layar pertama dia bakal ngecek yang hitam putih ini doang. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia udah ngecek nih hitam putih. Nah, ternyata yang hitam tuh bakal aktif kan neuronnya ya. Nah, kalau misalnya dia aktif neuronnya berarti kan yang dikirim tuh cuman yang ini aja nih. Yang bentuk angka 7 aja. Nah, habis itu di layar keduanya nih baru dicek apakah itu sebuah ada lengkungan gitu ya, ada kurvanya ya, ada lengkungannya ya. Kalau misalnya dia ada lengkungannya, berarti dia bakal aktifin neuronnya.
Nah, di sini karena dia nggak ada lengkungannya ya, lengkungan itu kayak lingkaran gitu ya bentuknya, curve gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak ada, dia bakal neuron itu nggak bakal aktif. Oke, mungkin bisa di next. Nah, di sini contohnya 6 nih. 6. Kalau 6 kan dia punya curve ya. Punya curve nih di sini. Nah, maka neuronnya itu bakal aktif. Nah, di sini tuh fungsi untuk mengecek apakah sebuah angka itu, berarti kan kalau misalnya dia ada kurvanya, berarti kan angka-angkanya bisa ketebak ya, kayak 6, terus berapa? 3, 9 lah ya. Nah, terus kalau misalnya dia nggak punya kurva kan berarti 1, 2 ya. Nah, 4, 7 tadi. Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa mengklasifikasikan sebuah angkanya. Oke, mungkin bisa di next. Nah, di sini ada activation function-nya ya. Berupa sigmoid dan juga ReLU. Nah, ini sigmoid dan ReLU ini activation function yang sering digunakan ya. Nah, itu pertama itu ada sigmoid. Nah, sigmoid ini intinya itu dia mengeluarkan sebuah output yang berisikan antara 0 atau 1. Antara 0 atau 1. Jadi bisa 0,5 atau 0,7. Nah, kalau 0,5 kan berarti dia sekitar sini nih. Nah, kalau 0,7 berarti dia sekitar sini. Nah, hasilnya caranya gimana buat dapat 0,5 dan 0,7? Seandainya inputnya itu ratusan nih. Nah, kalau inputnya ratusan berarti dia pakai skala gitu. Jadi contohnya kalau misalnya kita nginput 50, berarti dia skalanya bakal hitungannya dari 100. Nah, kalau 50 berarti kan hasilnya itu sama dengan 0,5 gitu ya. 0,5. Nah, kalau 100 berarti berapa? Kalau 100 berarti 1. ya 1. Nah, kalau 70 berarti dia 0,7 ya. 0,7. Nah, itu untuk yang sigmoid. Nah, kalau untuk yang ReLU, ini bisa digeser ini, yang di tengah ini. Nah, kalau untuk ReLU itu dia sedikit lebih baik ya daripada yang sigmoid ini. Jadi untuk ReLU itu dia mencegah nilai negatif ya. Oh iya, di sini juga ada rumus sigmoid, tadi lupa dijelasin. Ini ada rumus sigmoid. Kenapa dia pakai rumus? Itu karena neural network itu sebenarnya dia berupa mathematical function ya, tadi kayak udah dijelasin ya. Jadi hasilnya itu sebuah matematika. Jadi kalau misalnya neural network itu layer-layer itu tuh hasilnya itu sebenarnya pakai rumus ini gitu. Bukan yang kayak tadi yang tes curve atau hitam, nah, kayak gitu. Apakah itu hitam kayak gitu. Nah, dia lebih ke ini nih, pakai rumus ini. Nah, selanjutnya juga di sini ada ReLU ya. Nah, ReLU ini rumusnya ini max 0,x. Dan itu maksudnya yaitu berusaha untuk tidak menghasilkan nilai negatif. Jadi kalau misalnya seandainya di sini itu hasilnya negatif 200 contoh gitu ya. Nah, itu dia bakal jadi 0. Jadi semua hasil yang negatif itu bakal berubah menjadi 0. Nah, sisanya itu positif ya, X. Jadi dia lebih harus menjadi nilai yang positif gitu. Nah, biasanya ReLU ini digunain terlebih dahulu baru sigmoid. Karena apa? Karena ReLU ini kan udah efektif ya, dia udah nilainya udah plus, udah positif, baru dicek pakai activation function sigmoid, yang dimana dia itu bakal keluar 0 sama 1. Oke, mungkin bisa di next. Mungkin mau nambahin dikit ya.
Boleh? Jadi kalian nih kalau agak kayak enak gitu ya lihat rumus kayak gini, gak tahu apaan maksud rumusnya. Emang kalian gak usah paham-paham banget ya. Yang penting kalian tuh paham gitu penggunaan dari rumusnya ini tuh apa. Kita dijelasin sama Fitroh ya. Yang bawah ini ReLU tuh dia menolkan yang nilainya negatif. Nah itu aja, sekedar itu aja. Asal kalian paham itu, ya nggak apa-apa. Itu udah bagus kok. Intinya ingat aja, sigmoid itu outputnya itu 0, antara 0 dan 1. Kalau ReLU itu outputnya ya, maaf, outputnya itu antara 0 dan bilangan positif. Bisa berapa aja. Gitu. Oke, bisa di next. Oke, di sini masih ada lagi ya berkaitan sama. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di layar pertama ini dia cuma mengambil beberapa bagian dari foto yang awal gitu. Contoh di sini ada mukanya, ada hidungnya, ada matanya, dan lain-lainnya. Nah, di output layar kedua ini lebih detail, ya. Dan juga di sini kalian kalau bisa lihat ya, ada garis tebal dan juga garis tipis. Nah, garis tebal ini dia menunjukkan bahwa gambar tersebut itu lebih fokus kepada neuron yang kedua ini, gitu. Atau lebih mirip yang ini, seperti itulah ibaratnya. Tapi tidak memungkinkan bahwa dia mirip yang lainnya ya. Nah, bisa dilihat sini ya. Tergantung tebal tipisnya dari garis itu. Nah, setelah itu baru nih dari gambar-gambar yang layar kedua itu bakal menghasilkan sebuah output. Nah, di sini outputnya itu berupa Labrador Retriever ya. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain seputar ini sebelum mungkin lanjut ya materi selanjutnya ya. Gimana nih teman-teman nih? Ada yang masih bingung nggak neural network itu apa kayak gitu? Terus cara kerjanya itu kayak gimana? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Mas mungkin mau sedikit nanya boleh Mas? Boleh. Tentang neural network tadi kan yang di titik-titik itu berarti di dalamnya itu pasti fungsi matematika. Iya, betul. Oh, yang neuronnya itu. Iya, yang di Oh. tadi kan ada 3 layar ya. Berarti di masing layar pertama, layar kedua, layar ketiga di masing titik-titiknya gitu. Dan itu yang diambil sampel kecil dari image-nya gitu, Iya, misal image. pixel gitu. Iya, betul. Nah, enggak untuk Bukan layar gitu. pertama nih. Intinya tuh untuk layar pertama itu pasti dia ngambil pixelnya gitu. Beberapa pixel-pixel yang ada di gambar utamanya. Nah, setelah dari sini itu baru lebih detailnya lagi. Itu kayak sini kan ada anjing ya. Itu anjing itu kupingnya panjang atau pendek. Terus hidungnya itu besar atau kecil. Nah, di input layar kedua ini lebih detailnya gitu. Jadi di layar pertama itu cuman kayak sumber untuk klasifikasi lebih lanjut ke layar selanjutnya gitu. Dan itu layarnya tuh maksimal berapa gitu Mas? Apa cuma 3 atau suka-suka gitu? Izin maju jawab Nah, gitu. itu bisa lebih, kalau untuk layarnya itu sebenarnya bebas ya. Untuk ininya bebas. Semakin banyak layar itu semakin akurat ya, bisa semakin akurat ya untuk layar-layarnya ini. Oke, makasih Mas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin dari yang lain? Oke, mungkin kalau nggak ada bisa dilanjut aja kali ya. Boleh deh kalau gitu. Selanjutnya. Oke. Oke, mungkin akan tambahan dikit ya, biar agak jelas sedikit terkait ini. Jadi neural network di sini tuh kita akan melatih data ya yang kita inputkan. Nah, nanti dari data ini tuh dia akan belajar gitu. Dari proses-prosesnya, dari setiap pixelnya itu yang dipotong. Dari layer ke 1, layer kedua, sampai menghasilkan output yaitu Labrador Retriever. Nah, misalnya, bukan misalnya dulu sih. Jadi kalau kalian gimana ya, menggambar garis gitu ya, secara matematis nih buat nyeleksi ininya.
kalian tuh bakal menggunakan kayak rumus linear regression, yaitu Y sama dengan MX plus B. Kalian tahu kan itu apa? Gradient itu. Nah, kalian bisa mengatakan kalau B itu adalah bias. Nah, bias di sini tuh biasanya digambarkan oleh garis kayak gini nih. Tadi kayak udah Petro jelasin juga ya, semakin tebal itu, maka itu semakin cocok gitu dengan laser retriever itu. Kalau semakin tipis, berarti itu semakin tidak cocok juga keputusannya. Itu aja paling ya. Sama, oh iya, sama di sini deh. Ini juga ada sebuah input kan ya. Setiap input yang kita masukkan itu bervariasi kan ya, macam-macam jenisnya gitu. Kita bisa ngasih input di sini bukan cuma satu gambar doang, bisa juga ada berbagai macam gambar gitu yang menggambarkan anjing dan kucing gitu. Nah, dari setiap input itu yang kita masukkan, itu input yang kita masukkan itu bisa aja berarti berguna gitu ya buat prediksi ini, berguna, atau bisa juga enggak berguna. Nah, untuk menentukan berguna dan enggak bergunanya, nanti komputer tuh di jaringan ini dia akan mendeteksi itu. Mendeteksi alurnya, apakah pola dengan input yang dimasukkan tadi itu lebih baik atau enggak. Jadi kalau lebih baik kan ini udah kelihatan ya, garisnya lebih tebal gitu. Nah, kalau buruk, nanti lebih tipis garisnya. Jadi nanti neural network sendiri akan menentukan apakah input yang kita masukkan itu berguna atau tidak. Jadi mungkin ada satu kesimpulan yang bisa diambil juga ya dari ini. Tadi apa ya? Gue jadi lupa gitu. Kesimpulannya apa ya? Bukan berarti input yang kita masukkan itu akan selalu berguna, tapi kita akan mencoba-coba aja setiap input yang bisa kita masukkan. Jadi kita akan tahu berguna atau tidaknya itu nanti. Tapi yang penting kalau kita bisa menentukan sebuah input dari goal yang kita tentukan gitu terlebih dahulu, semakin baik input itu lumayan bagus itu buat prediksinya. Mungkin itu untuk gambar ini ya, untuk slide ini. Dan satu lagi, mungkin kalau misalnya prediksi kita salah, seperti yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, misalnya ini prediksinya adalah tenis ball, maka kita bisa, untuk solusinya itu, kita bisa menambahkan data inputnya lagi, menambahkan datanya untuk si jaringan ini supaya belajar lagi, membedakan antara anjing, Labrador Retriever, dan juga tenis, bola tenis. Dan juga kita juga bisa input gambar dari bola tenis itu sendiri, biar si jaringan ini bisa membedakan gitu, antara yang, oh ternyata itu tuh gambar tenis, bukan gambar anjing. Gitu. Next. Nah, di sini nih mulai asik nih teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat kesempatan nih buat mencoba melatih jaringan saraf ya. Jadi di sini kalian bebas mencoba mekanisme nih. Mekanisme terus kalian bisa ekspor ini gunanya buat apa gitu ya. Setiap ada fitur, ada hidden layer, ada neurons dan juga terhadap dampaknya terhadap outputnya. Nanti kalian bakal ada playground kayak gitu, kalian bisa bermain-main dengan ini. Dan jadi di sini tuh di playground ini goalnya itu tujuannya kalian harus menemukan cara nih bagi neural network ini jaringan ini untuk memisahkan data uji berupa titik biru dan titik oranye ini. Jadi kalian usahain supaya ini nih neural network ini bisa memisahkan antara data yang ada biru sama data yang oranye. Oke, itu goalnya. Nah, dalam eksplorasi ini bisa kalian anggap sebagai taman bermain TensorFlow juga. Soalnya karena playground ini tuh disusun dengan kerangka yang sama dengan berdasarkan aliran dari program TensorFlow itu sendiri. Jadi bisa dianggap ini versi taman bermainnya. Nanti kalau versi buat pemrogramannya kita akan bahas di pertemuan yang lebih lanjut lagi. Baik. Next. Nah, jadi ini goalnya ya. Kalau kalian ingat ya, kembali tujuan kalian tadi, kalian harus misahin yang kuning sama yang biru ini. Nah, pertanyaannya di sini, kalian bisa nggak sih misahin ini menggunakan cuma sebuah garis lurus aja, yaitu linear regression? Coba, ada yang mau jawab nggak? Kira-kira bisa nggak kalian misahin dua data ini dengan sebuah garis lurus aja? Ada yang bisa jawab? Oke, kayaknya belum ada pada bayangan ya.
Nah, maksud dari memisahkan data dengan sebuah garis lurus itu kayak gini nih. Nah, jadi kalau kalian memisahkan data dengan sebuah garis lurus saja, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kayak banyak banget gitu loss-nya. Soalnya ini aja masih, kalau kita misalkan pakai dari garis lurus, maka nggak akan terpisah gitu. Masih ada gabungan data antara kuning sama birunya. Nah, jadi jawabannya adalah nggak ya. Kita nggak bisa misahin ini menggunakan sebuah garis lurus saja. Nah, jadi untuk memisahkan data ini, kalian perlu ngelakuin hal yang lebih rumit lagi. Fungsi matematika lebih rumit dibandingkan dengan sebuah garis saja. Kalian perlu sebuah lingkaran untuk memisahkan kedua garis ini. Nah, lingkaran ini akan membantu buat ngepisahin data yang biru dan data yang oranye ini. Nah, tapi pertanyaan lagi nih, gimana sih cara kita bisa membuat lingkaran? Kita bisa dengan menggunakan fungsi matematika yang lebih rumit lagi. Tentunya itu nanti akan kalian pelajari di playground ini. Saya nggak akan memberitahu clue-nya, gimana caranya, nanti kalian bakal explore sendiri. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah menggunakan jaringan ini, jaringan saraf ini. Di sini kita butuh jaringan yang lebih rumit lagi, nggak cuma sekedar garis lurus tadi aja, linear regression, untuk memisahkan kedua data ini. Nah, kalau bisa diambil ke intinya, jadi menggambar garis di sini, kalau secara matematis, ya yang MX plus B itu merupakan garis linear yang saya merupakan garis linear regression itu valid-valid aja bisa ya, cuman itu tuh gimana ya, kurang cocok gitu ya kalau diimplementasikan di kondisi ini. Nah, jadi untuk membangun lingkaran, kita perlu untuk membangun lebih banyak fitur di sini. Dan kalian juga bisa mengenal sebutan ini ya. Kalau udah pernah belajar machine learning sebelumnya dengan sebutan multiple linear regression. Jadi kita lebih banyak variabel atau fitur yang ditambahkan di sini. Oke. Next. Nah, di slide 11 nih. Nah, jadi untuk mewujudkan hal yang tadi ya, agar terwujud gitu, kita perlu memiliki fitur yang lebihnya itu sendiri. Jadi kita perlu fitur lebih dari dua ini. Nah, fitur ini berarti penambahan fokus terhadap data yang dilatih. Jadi kalau tadi Fitro ngebahas tentang fokus datanya itu dari gambar dipecah-pecah menjadi bagiannya, telinganya, ada ekornya, ada kepalanya. Nah, jadi kita menambahkan fokus di bagian-bagian itu di sini tuh. Nah, misal nih kalau contoh, kita bisa menambahkan fitur berupa gambar anjing dan kucing ya. Nah, kalau tujuan kalian itu untuk mengklasifikasikan anjing dan kucing itu sendiri, yang nantinya akan memiliki fitur seperti ukuran telinga, warnanya apa, terus gimana panjang ekor dari anjing dan kucingnya gitu. Nah, tapi di sini gue sendiri gak yakin ya kalau kalian membentuk fiturnya kayak gitu ya itu bisa bekerja atau enggak. Karena gue juga nggak tahu nanti bakal biasnya gimana gitu. Lebih tebal alurnya kemana gitu. Apakah itu lebih tebal atau lebih tipis? Gue nggak tahu. Jadi biarkan neural network ini yang mempelajarinya. Jadi seakan-akan kalian tuh menyuruh jaringan ini untuk, hey, fokus ke bagian kepalanya aja gitu. Jangan fokus ke ekor. Soalnya ekor anjing sama kucing mirip gitu. Lebih baik fokus ke bagian kepalanya yang berbeda gitu. Seakan-akan kayak gitu. Nah, jadi kalau kalian implementasikan hal ini ke angka ya, misalnya tadi 6 dan 7, maka ini bukan bagian-bagian lagi, tapi yang ke deteksi itu berapa banyak sih barisnya, berapa banyak jumlah kurvanya, kalau yang tadi kasus tadi. Nah, kalau misal kita ambil contoh yang lebih kompleks lagi ke video YouTube misalnya ya. Misal kalian mau membuat sebuah rekomendasi video YouTube. Pertanyaannya tentang apa yang harus kalian tonton selanjutnya dari video itu. Nah, mungkin untuk memprediksi ini kita bisa menambahkan fitur seperti apa sih topik dayanya yang mereka sukai gitu. Berapa lama durasi videonya yang biasa mereka tonton. Atau berapa banyak sih view dari setiap video. Mungkin view itu bisa membuat rekomendasi yang lebih baik lagi. Intinya, fitur di sini adalah hal yang dapat membantu kalian untuk memprediksi video yang akan menjadi rekomendasi tersebut. Kalau dalam ini, untuk membantu memprediksi ini nih, ya outputnya ini. Nah, jadi kalian bisa menganggap fitur di sini sebagai jenis hal yang kalian ingin tanyakan gitu ya. Mungkin ada sebuah contoh lagi ya. Misal nih, kalau dalam bentuknya pertanyaan, ada sebuah pertanyaan. Kalau kamu
pengen dikasih hadiah apa sih? Atau misal pertanyaan lain, misal kayak kalau tiket lotre itu nanti nomor yang bakal muncul apa sih? Nah, itu kan bisa ditebak ya. Jadi hal sejenis itulah. Mungkin kalian tahu maksud dari gue apa. Ya, contoh lainnya lagi, jika misalnya nih kalian, gue pengen nebak nih, lagu apa yang sekarang lagi disukai sama Fitroh nih, sama Kak Fitroh. Ya kalian pasti bakal mikir dulu kan ya. Pasti ada beberapa hal yang kepikirkan gitu, kayak Fitroh sih suka apa sih lagunya, lagu apa sih yang disukai Fitroh saat ini gitu. Terus genre musik apa sih yang sedang Fitroh dengerin gitu misalnya. Atau mungkin dia lagi suka sama satu artis gitu, yang lagi baru dia dengerin lagunya. Itu bisa jadi sebuah fitur. Nah, misal kalau pertanyaan lebih mudah mungkin ya, ditangkap seperti harga rumah gitu, memprediksi harga rumah. Nah, kita bisa mastiin ya bahwa kalau fitur yang kita butuhin untuk memprediksi harga rumah itu bisa bermacam-macam ya. Bisa dari luas tanah, lokasinya, luas bangunannya, jumlah kamar, dan lain halnya ya. Misalkan jumlah kamar mandi atau apapun itu. Itu bisa menjadi faktor dalam menentukan harga rumah. Tapi bila kita menanggapi pertanyaan seperti kayak warna dindingnya gimana gitu. Tapi ya kalian pikir aja dah, kalau warna dinding pengaruhnya ke harga rumah, kayaknya itu nggak akan terlalu berpengaruh ya. Makanya tadi itu yang menyebabkan adanya tebal dan tipis nih di sini. Oke, jadi itulah intinya. Kalian bisa memasukkan banyak fitur sesuai yang kalian mau, tapi itu gak akan menjamin bahwa fitur itu yang kalian masukkan itu bakal berguna. Dan yang akan dilakukan neural network ini, jaringan saraf ini, dia akan mempelajari fitur-fitur yang kalian masukkan, dan apabila dinyatakan tidak membantu, neural network ini akan menggambarkannya dengan garis yang tipis. Sampai secara efektif garis itu gak ada sama sekali. Tapi kalau dinyatakan yang membantu, maka itu akan digambarkan dengan garis yang tebal. Kira-kira begitu. Lalu slide 13. Nah, di sini sekarang kita akan bahas tentang hidden layer ya. Hidden layer di neural network. Nah, jadi di hidden layer ini dia akan mulai mengambil fitur-fitur yang tadi dimasukkan itu dan mulai menggabungkan fitur-fitur tersebut. Ya, kita coba lihat ya di sini di slide sebelumnya. Nah, kalau kalian lihat lebih detail lagi, di fitur ini terdapat dua buah fitur ya. Yang fitur yang pertama, dia punya garis dari atas ke bawah, dan untuk fitur yang kedua, dia punya garis dari kiri ke kanan. Nah, jadi fitur, nah kalau apa tuh? Kalau implementasinya fitur ini di sebuah video, ini gak akan jalan ya, soalnya sebuah video lebih kompleks. Fitur yang kita butuhkan lebih gak sekedar cuma garis doang gitu. Jadi kita harus butuh fitur yang lebih baik lagi. Untuk kalau kasusnya itu video kayak tadi. Nah, jadi di hidden layer ini menunjukkan kalau kita menggabungkan garis diagonal nih, yang ada di sini, garis diagonal ada di sini, terus garis ini, terus garis yang ada ini. Jika kita gabungkan, apakah akan membantu memisahkan jenis data yang ada di output ini? Nah, jadi kan ada garis-garis ya. Nanti kita gabungkan garisnya, nanti apakah itu akan membantu untuk memisahkan data yang biru dan data yang oranye di sini. Nah, nanti dari neural network ini, dia akan mencoba beberapa jenis penggabungan. Bisa nanti alur ke sini dan ke sini, bisa nanti alur ke sini dan ke sini. Nanti dia akan mencoba berbagai cara untuk membagi data yang biru dan data yang oranye. Jadi kalian juga bisa menambahkan nih hidden layer-nya ini berapapun yang kalian mau, itu bebas sesuka hati. Pokoknya semakin banyak layer yang ada di sini, maka akan semakin banyak juga pola yang bisa kalian, yang bisa mesin ini, jaringan ini pelajari gitu. Tapi mungkin ada bagian yang perlu kalian catat ya di sini. Ini bagian penting banget nih. Mungkin, ya udah deh. Jadi ini yang perlu kalian catat nih. Semakin banyak neuron dan semakin banyak lapisan yang kalian punya, maka semakin banyak hal atau kejadian yang bisa dicoba, dan garisnya sendiri akan menjadi fleksibel juga. Nah, saya ulangi. Jadi, semakin banyak neuron, dan semakin banyak lapisan yang kalian punya,
maka semakin banyak hal atau kejadian yang bisa dicoba. Dan garisnya sendiri akan menjadi lebih fleksibel juga. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah semakin banyak lapisan yang kalian punya dan juga semakin banyak neuron yang kalian aktifkan nanti ya, itu akan berdampak pada memperlambatnya jaringan. Dan juga dalam mempelajarinya itu akan memakan waktu dan sumber daya ya komputer yang sangat banyak. Makanya walaupun semakin banyak bisa secara teori ya, semakin banyak layer dan semakin banyak neuron itu maka semakin baik, tapi itu juga berdampak bagi waktu pengerjaan dan juga resource ya, sumber daya komputer yang akan kita gunakan gitu. Jadi akan terlalu membanding kalau kita menambahkan layer yang banyak dan juga neuron yang banyak. Walaupun secara teori itu bakal efektif buat memprediksinya. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita bakal masuk ke playground. Di sini kalian akan belajar mengimplementasikan tadi yang teori materi yang udah dijelasin tadi. Nah, kalau kita buka linknya, di sini bakal ada playground gini. Nah, di sini bakal ada sebuah tugas ya, tes. Ini bisa kalian coba-coba sih dari tugas ini tuh. Nah, yang kalian coba nanti itu bakal diterapin di sini nih, di sininya. Nah, nanti kalian akan mencoba dari tes-tes itu dan diterapkan ke dalam sini. Misal saya contohin aja contoh pertama ya, dari tugas pertama. Nah, di sini model seperti yang diberikan menggabungkan dua fitur input. Jadi kita menggabungkan dua fitur input menjadi satu neuron. Apakah model ini akan mempelajari nonlinear? Jalankan untuk mengkonfirmasi tebakan Anda. Oke, jadi menggabungkan dua fitur input. Nah, di sini kebetulan udah pas ya, ada dua fitur input. Mari kita coba jalankan, dan gimana hasilnya. Nanti kalian prediksi hasilnya gimana. Nah, ternyata dari hasilnya itu sendiri, kita bisa lihat ya, ini tetap nih. Kita bisa lihat bahwa di output ada test loss dan training loss. Nah, kalau test loss-nya ini 0,5, maka itu kayak membalikkan sebuah koin ya. Jadi kayak untung-untungan aja. Kalau prediksinya benar ya benar, kalau prediksinya salah ya salah. Jadi ini kita nggak bisa pakai nih test loss yang segini. Kalau bisa test loss yang kalian capai itu nanti lebih rendah dari ini. Bisa 0,100 atau 0,1. Yang penting lebih rendah dari ini. Kalau ini kayak hoki-hokian lah, hoki atau enggak gitu. Nah, sekarang karena saya udah praktekkan contohnya ya, simulasinya. Kalian boleh akses ini dan kalian coba bermain dengan playground ini ya, yang ada di sini. Saya kirimin linknya di chat Zoom. Nah, untuk tugas kalian yang pertama, kalian akan diberikan waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan tugas dari 1 sampai 3 yang pertama tadi. Ya, sekarang kalian bebas untuk mencoba bereksplorasi. Mungkin diberi waktu dari 11.05 sampai 11.15 ya. Kalian coba-coba kerjain teks 1 sampai 3 dan simpulkan. Kira-kira yang kalian dapat apa sih dari perubahan-perubahan itu? Sampai sini paham atau ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, yaudah. Kalau gitu saya anggap paham. Silakan untuk kalian membuka linknya. Kalian komplit tugas dari 1 sampai 3. Kalian pelajari apa aja sih yang menyebabkan, yang berdampak terhadap outputnya. Oh iya, mungkin lebih enak ya kalau kita membuat kelompok ya, biar kalian bisa saling diskusi gitu. Oh ternyata gitu, biar sekaligus aja gitu. Mungkin di sini kita bakal membagi menjadi dua kelompok ya, yang ada gua sama Fitro nanti dalamnya, buat ngawasin kalian juga. Kalau gitu, sekarang kita akan beralih ke breakout room. Nanti kita akan praktekkan bareng-bareng gitu. Terus kita diskusi gimana sih perubahan yang terjadi gitu, kalau kita menjalankan kondisi tertentu di neural network-nya. Oke, gue buat. Nanti masuk, kalian langsung diskusi aja. Boleh nanti ada yang mulai buat share screen atau gimana gitu. Itu bebas.
Nah, gimana teman-teman tadi hasil dari breakout-nya? Sekarang udah mulai kegambar ya di pikiran kalian gitu. Apa aja sih pengaruhnya? Nambahin hidden layer, nanti pengaruhnya kemana? Terus nambahin neuron kemana gitu kan ya. Jadi itu ramai banget ya kalau kalian implementasiin. Nah, buat sekarang kalian ke teks berikutnya ya. Nah, di sini ada playground exercise, neural net initialization. Kalian harus complete tes 1 sama tes 2. Ini biar sekalian aja, biar kalian langsung diskusi aja di breakout room sama teman-teman kalian. Nah, ini juga bakal ada tes selanjutnya, yang neural net spiral ya. Nah, kalau tadi itu kayaknya ini membahasnya tentang ini deh, neuronnya deh. Kalau yang ini kita nanti nambahin fitur-fiturnya. Nah, nanti kalian implementasi ini breakout room lagi. Untuk akses yang ini, dua ini, kalian bisa scroll aja di web yang tadi, di bagian bawahnya. Dan juga kalau kalian tadi pusing ya, nggak tahu jawabannya dari hasil diskusi pertama kalian bisa lihat aja nih langsung di sini. Jawaban-jawabannya udah ada. Kenapa bisa gitu? Nah, kalau buat tugas selanjutnya itu bakal ada di bawahnya nih. Jadi kalian tinggal scroll aja ke bawah di web tadi, dan kalian bisa nyoba nih, dua playground ini. Kalian kerjain ya tes-tesnya, tes 1, tes 2, kayak gitu. Kalian explore aja sebaik-banyaknya, sampai kalian dapat ilmu baru gitu ya, dan semakin paham juga nih tentang cara kerja neural network. Oke, kita bagi lagi ya. Sekarang gue udah buka, silahkan masuk. Oke teman-teman, tadi udah selesai nyoba ya. Sekarang kalian udah tahu nih perbedaan ya, gimana cara ngaturnya kayak gitunya. Sekarang kalian udah lumayan familiar lah gimana cara kerja neural network itu bekerja. Nah, dari sini kita bakal ada game, tapi mungkin kita break azan dulu ya, 5 menit. Sampai 11.45. Biasanya itu kita bakal ada game. Dari kalian mungkin bakal diminta satu kelinci percobaan ya, buat mainin game. Ini bakalan gampang banget gamenya, dan asik banget. Ya udah, kita break dulu ya.
Ya, oke teman-teman, udah 11.45 nih, breaknya udah selesai. Coba pengen tahu nih masih ada di room ini, bisa raise hand ya. Yuk, yang masih ada udah balik lagi, bisa raise hand. Di reaction ya. Oke, udah ada ya. Ini ada beberapa lah. Oke, nah sekarang untuk selanjutnya kita bakal mainin sebuah game. Yang namanya Traceable Machine ya, machine gitu. Nah ini linknya. Di sini kita ke gamenya itu terkait tentang penggunaan neural network itu sendiri. Tentang praktik nyatanya. Jadi kayak pengenalan gambar, apa. Nah di sini aku pengen minta satu orang buat jadi itu nih, partisipan yang mau nyoba game ini. Gampang kok nyobanya juga, nggak terlalu sulit. Ada yang mau? Nanti dibimbing buat ngejalanin gamenya. Yang mau boleh raise hand. Ayo, seru nih. Seru banget nih gamenya nih, yakin. Biar makin ngerti mungkin ya. Biar makin ngerti. Ayo, siapa nih yang mau nyoba? Apa tunjuk aja ya Kak Fitra ya? Wah, rebutan sih seharusnya ini. Ya, harusnya rebutan sih, ini ramai banget soal gini. Seru, ayo. Buat yang mau, nggak apa-apa. Dari yang cewek juga nggak apa-apa, dari cowok juga nggak apa-apa. Cuma modal kamera doang kok. Siapa nih yang mau nih? Waduh, saya nggak ada yang mau nih. Jadi mau, padahal asik banget ini. Ya, ayo. Ya udah. Ya udah, kalau gak ada yang mau. Oh ada tuh, tadi siapa tuh yang on mic? Siapa tuh? Oh, mau sih Pak. Ya udah deh kalau nggak mau. Ya udah kalau gitu biar gue aja deh yang jadi kelinci percobaannya di sini. Nah, gamenya ini kita mau lihat ya di layar. Kita get started ya. Nah, jadi di sini ada pilihan nih tentang implementasi ya dari neural network itu sendiri. Di sini ada image project, ada audio project, sama pose nih. Nanti kalian bisa coba satu-satu nih di rumah. Ada linknya juga disebar tuh di chat ya. Nanti mungkin di Discord juga bakal diituin lagi di forward. Cuma sekarang yang bakal gue itu praktekin di sini buat gamenya yaitu image projectnya aja. Nanti kalian bisa yang audio sama itu bisa kalian itu lagi explore di rumah masing-masing. Nah, jadi di sini kita harus masukin datanya dulu, input datanya itu. Di sini ada 2, bisa tambahin kelasnya jadi 3 atau apa. Nanti kita latih datanya dan kita uji. Nah, ini bebas nih antara milih, kalian bisa pakai kamera atau upload. Di sini biar simple, gue pengen pakai kamera aja. Webcam 2 deh. Atau webcam 1. Nah, ini ada muka gue di sini layar. Nah, jadi muka gue ini ekspresi atau bentuk wajah gue ini bakal gue jadiin sampel. Nah, misal jangan muka deh, tangan aja deh biar enak. Tangan aja. Misal kita mainin kertas gunting batu. Di sini gue bakal scan pose batu dulu. Nah, kita masukin sampelnya sebanyak 100 deh biar gambarnya akurat deh. Nah, udah. Itu sampel buat batu. Selanjutnya, gue bakal milih sampel buat gunting. Oke. Yang terakhir, sampel buat kertas. Nah, selanjutnya kita akan train dari model dari apa tuh? Dari data yang udah kita input tadi. Nah, mungkin ini info-nya terlalu banyak juga ya, kita jadi 20 aja deh. 25 deh. Nah, batch size-nya kita atur jadi 32 aja. Udah, kita train modelnya. Ini lagi proses training ya. Lagi dipelajari polanya.
Oh, learning rate-nya lupa diubah, jadi lama banget. Nah, lagi proses tuh. Oke. Nah, di sini dia lagi ngelatih datanya nih, mempelajari pola-pola yang ada pada datanya. Nah, setelah selesai, kita bisa tes nih, bekerja dengan baik atau enggak. Kan tadi udah jelas ya, kalau gua ngasih batu, maka dia ke kelas 1, kalau gua ngasih gunting, dia ke kelas 2, kalau ngasih kertas ke kelas 3. Nih, contohnya kayak gini nih. Gue sekarang ngasih batu dulu. Begini ya posisinya. Nah, ini masih belum stabil nih. Nah, dia stabil tuh. Dia masuk ke kelas 1, ke deteksi batu. Terus kalau gini, gunting, dia masuk ke kelas 2. Dan kalau kertas, nah, dia masuk ke kelas 3 ya di sini. Nah, kurang lebih gitu teman-teman, cara itu ya, cara pekerjaannya. Tapi ada juga yang bisa ngebuat si neural network itu pusing ya. Nah, gimana sih cara biar gak akurat nih? Nah, dia tuh gak relevan sama kondisi data yang berbeda gitu dengan yang ada di input. Misal tadi kertas, pengen ngasih kertas nih, cuma kertasnya dimiringin gini. Dia nggak tahu juga nih, dia bakal deteksinya apa. Tuh, dia bakal agak kebingungan juga. Apalagi kalau kita balik tangannya kayak gini. Tuh, dia malah nganggapnya jadi gunting di sini tuh. Nah, makanya itu, kalau kita punya data baru ya, beda bentuknya atau apa, kita perlu input lagi dan menjalankan dilatih lagi datanya. Kalau enggak, dia bakal ngebuat prediksi yang nggak akurat kayak tadi. Nah, kurang lebih gitu teman-teman gamenya nih. Tadi disuruh itu apa tuh? Frekuensi percobaan buat nyoba kagak mau. Ya udah, gua aja jadi. Nah, paling itu aja sih buat pertemuan kali ini. Gimana terus? Oke. Masih ada lagi nggak yang mau ini? Udah ya? Udah sih. Oke. Buat pertemuan kali ini itu ya berkaitan dengan neural network ya. Bisa kita simpulin nih. Buat neural network sendiri itu kita gunain untuk macam-macam ya. Dan di neural network itu sendiri cara kerjanya tadi dengan adanya active function atau fungsi aktivasi, lalu juga kita bisa nentuin apa batch-nya atau hidden layer-layernya. Nah, itu kita tentuin supaya apa? Supaya nanti output yang dikeluarkan itu memiliki loss yang sedikit ya. Itu. Dan kalian nih masih banyak kayaknya ya untuk bisa explore tentang neural network nih. Kalian bisa coba-coba lagi pakai aplikasi yang tadi ya, yang sudah disediakan playground-nya. Dan juga tadi pakai table machine. Kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba, tadi kan Kak Rifan kan pakai ini ya, buat klasifikasi gunting batu kertas pakai tangan sendiri ya. Nah, kalian kalau misalnya mau nyoba sendiri nih, mau pakai gambar-gambar yang lain gitu, mau nyobain klasifikasi ekspresi gitu, senyum, marah atau apa, nah itu kalian bisa coba juga di situ ya. Mau pakai foto sendiri atau foto orang lain juga bisa. Nah, kalau kalian mau pakai foto orang lain, itu bisa kalian cari datasetnya, foto-fotonya. Nah, biasanya kalau misalnya untuk foto-foto seperti itu bisa kalian cari di Kaggle ya. Kalau saya sendiri biasanya nyari di Kaggle. Bisa kalian cek di webnya ya. Namanya Kaggle, Kaggle. Bisa kalian cari di situ. Oke, oh ya buat informasi pekan besok ya. Pekan besok kita bakal ada materi yang lebih seru lagi nih. Nah, pekan besok juga bakal kita belajar itu per kelompok. Nah, jadi untuk sekarang
untuk sekarang disiapin kelompok-kelompoknya nih. Nah, nanti bakal ada spreadsheet, nanti kalian isi ya. Satu kelompok itu isinya 5 orangan, 5 orang ya, 5 orang, dan itu harus terdiri dari maksimal 2 orang yang sejurusan, sisanya harus dari jurusan yang lain, gitu. Ya. Oke, mungkin nanti untuk link spreadsheet-nya bakal ada di Discord ya. Jadi bisa langsung diisi aja nih, atau cari temen dulu nih dari sekarang. Kenapa sih bakal kelompok di pekan besok? Nah, spoilernya nih ya, spoiler buat week besok nih. Bakal ada group presentation. Nah, siap-siap aja tuh materi group presentation. Oke. Mungkin itu aja kali ya untuk hari ini ya, Kak Rifan ya. Ya, mungkin itu aja sih. Oke. Saya juga akhir dari beginner track ya, pertemuan berikutnya. Betul. Nah, ini juga akhir dari materi dari beginner track. Nanti bakal ada kelanjutannya di intermediate track. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus guys. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Oh iya, mau nanya deh, Tro. Itu link recordnya ada di mana ya? Disebar di mana? Ada di Discord ya.